Setiap kali pria ini membunuh seseorang, ia mengubah mayatnya menjadi patung. Bentuknya sangat realistis dan auranya anggun, seolah ingin menunjukkan bahwa ini adalah karya seninya. Seiring waktu, jari-jari patung itu perlahan mengeluarkan cairan. Saat cairan semakin banyak, penonton baru sadar patung itu manusia hidup. Di antara kerumunan, seorang pria bermata satu tampak gelisah dan buru-buru pergi saat polisi mendekat. Setelah pemeriksaan, selain identitas korban, hampir tidak ada petunjuk lain. Ketika polisi benar-benar kehabisan akal, kasus kedua terjadi dengan metode yang sama seperti kasus pertama, dan tempat kejadian juga sangat bersih. Yang pasti, pelakunya pria atau wanita. Menghadapi tekanan opini publik yang besar, polisi merasakan tekanan untuk memecahkan kasus ini. Saat meneliti foto di TKP, Kapten Park yang berpengalaman menemukan pria bermata satu di kerumunan dan segera mencurigainya sebagai tersangka. Sebelum pria itu ditemukan, terjadi pembunuhan lagi. Korban kali ini seorang wanita yang dijadikan patung dan digantung. Polisi yang datang hanya bisa menghela napas karena tidak menemukan petunjuk. Pria bermata satu itu muncul lagi, panik, lalu melarikan diri dan dikejar preman. Polisi juga ikut mengejar, tapi hanya berhasil menangkap salah satu preman. Sementara pria bermata satu terpojok di gang. Preman itu mengayunkan kapak, menebas lengan pria bermata satu. Ia memungut lengan yang terputus dan melihat ada tentakel tumbuh dari luka itu. Lalu menantang pria bermata satu untuk menyambungkan lengannya dan melihat apa yang terjadi. Melihat lengannya utuh kembali, preman itu tetap terkejut meski sudah menduga. Saat hendak membawa pria bermata satu pergi, tiba-tiba ia disetrum wanita dari belakang hingga pingsan. Di tempat aman, Xiao Shui mengungkapkan identitasnya. Sejak kecil, tubuhnya memang tidak bisa mati. Ia pernah jatuh dari pohon sangat tinggi dan langsung hidup kembali. Hal itu membuat teman-teman kecil yang bermain bersamanya takut. Sejak itu, ia hidup dengan identitas tersembunyi. Beberapa waktu lalu, ia diculik penjual organ. Saat sadar, ia hanya melihat kakek tua yang sibuk, sementara ia tak bisa bergerak karena kini hanya tersisa 2 bola mata. Tubuhnya sudah dikuras si kakek. Saat kakek menerima telepon, tubuh Xiao Shui menumbuhkan tentakel, lalu cepat membentuk tubuh aslinya dan luka-lukanya sembuh sangat cepat. Ketika kakek mendengar suara aneh dan berbalik memeriksa, yang ia lihat adalah manusia hidup di depannya, tapi kedua mata Xiao Shui belum kembali ke tubuhnya. Xiao Shui pun bingung. Setelah beberapa saat, ia sadar matanya tidak di tubuhnya. Ia perlahan meraba dan mengambil bola matanya, dan saat bola mata itu mendekati tubuh aslinya, banyak tentakel muncul, lalu bola mata itu cepat kembali ke rongga matanya. Adegan ini dia berteriak memanggil orang-orang di luar, dan dalam sekejap banyak orang berdatangan. Para preman berkumpul. Dalam kepanikan, Xiao Shui terpaksa melarikan diri lebih dulu, meninggalkan satu bola matanya. Bola mata itu ditransplantasi ke pembunuh, jadi kadang ia bisa melihat dari sudut pandang pembunuh. Karena itu, ia pergi ke lokasi pembunuhan, berharap bertemu pelaku dan mengambil kembali matanya. Namun, tubuh Xiao Shui yang abadi diketahui pedagang organ. Untuk menangkap dan menjualnya, mereka memburu Xiao Shui kemana-mana. Sementara itu, Xiao Mei tanpa sengaja melihat pengumuman mereka, lalu menyusup ke organisasi perdagangan organ, dan akhirnya menemukan Xiao Shui. Karena dia terhubung dengan sistem itu, dia menyelidiki tubuh yang tidak bisa mati ini mungkin akibat eksperimen saat kecil. Dia meminta Xiao Shui bersama menyelidiki kebenarannya. Sekarang, Xiao Shui dan pembunuh berbagi penglihatan. Jadi ia tidak bisa membiarkan orang mati di depannya. Ia harus menghentikan pembunuh itu. Setiap kali pria itu membunuh, korban jadi patung, mayat setengah